Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Mati Putri akan menjelaskan materi 9-15 mata kuliah pengantar material konstruksi. Yang pertama ada proses pengerjaan beton. Nah, persiapan. Dalam persiapan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum beton dituang. Selanjutnya penakaran. Penakaran harus mengikuti ketentuan dalam pasal 93.3.2 SKSNI T28 1991-03 dan ASTM C685. Pengadukan. Waktu pengadukan akan berpengaruh pada mutu beton. Pengadukan bisa memakai dua cara, yaitu manual memakai mesin atau molen, dan juga memakai mesin, yaitu batching pan. Pengangkutan beton. Saat mengangkut beton, bisa memakai alat angkut manual dan juga alat angkut mesin, apabila kapasitas beton lebih besar. Penuangan adukan. Jenis penuangan dibagi menjadi tiga, yaitu penuangan yang tertunda, penuangan dalam air, dan juga penuangan dengan pompa. Pemadatan. Apabila kapasitas lebih besar dari 10 meter kubik, harus menggunakan alat getar. Nah, alat getar ini ada dua, yaitu alat getar intern dan alat getar cetakan. Lalu ada finishing, lalu perawatan. Nah, perawatan ini untuk memperbaiki mutu keawetan beton, kekedapan terhadap air, ketahanan kausan, dan lainnya. Nah, jenis perawatan ini ada perawatan yang dipercepat, perawatan dengan pembasahan, dengan penguapan, dan juga dengan membran. Bahan bangunan inovatif. Yang pertama, grafene. Proses pembuatannya menggunakan teknologi nano sehingga kekuatannya 2 kali lebih kuat dari beton biasa dan 4 kali lebih tahan terhadap air. Keunggulannya ini dibanding dengan beton biasa yaitu lebih kuat, lebih ramah lingkungan, dan lebih tahan lama. Yang kedua, ada batu bata terbuat dari urin manusia. Perbedaannya dengan batu bata biasa terletak pada kekuatannya. Semakin lama bakteri dalam batu bata tumbuh, maka batu bata tersebut semakin kuat. Yang ketiga, ada batu bata terbuat dari puntung rokok. Inovasi material ini sangat ramah lingkungan karena dapat mengurangi limbah puntung rokok tiap tahunnya yang mencapai 6 juta limbah. Nah, keunggulannya lebih ringan dan lebih efisien. Yang keempat, ada semen glow in the dark. Dapat memancarkan cahaya berwarna hijau dan biru dan dapat memancarkan cahaya selama 12 jam pada malam hari. Semen ini dapat bertahan selama 100 tahun. Nah, selanjutnya semen dari campuran wortel. Dapat meningkatkan kekuatan beton, mengurangi konsumsi energi dan karbon dioksida yang dikeluarkan. Lalu ada kayu tembus pandang, memiliki tingkat transparansi sebesar 85%. Lalu ada balas dari material sisa, keunggulannya lebih ringan. Dan yang terakhir ada beton mas. Nah, beton mas ini disebut-sebut akan menjadi beton terkuat. Lalu ada teknologi konstruksi futuristik. Nah, di dalam ini ada beton dapat memperbaiki dirinya secara otomatis, tabung karbon ukuran nano, aluminium transparan, beton berpori, keramik peka terhadap temperatur, robot rayap untuk konstruksi berbahaya, dan printer 3D pencetak rumah. Aspal. Aspal adalah material berwarna hitam atau coklat tua. Indonesia memiliki jalan sepanjang 501.969 km. Setengahnya merupakan jalan aspal. Dua jenis perkerasan jalan dalam dunia konstruksi. Yang pertama ada perkerasan lentur, yaitu campuran aspal dan juga agregat, dan yang kedua perkerasan kalsit. Jenis campuran aspal ada burtu, burda, latasir, lapen, buras, las butak, latas bum, las ton bawah, latas ton, HRA, SMA, ATB, dan cold mix aspal. Jenis aspal. Yang pertama ada aspal minyak, aspal emulsi, aspal busa, putback aspal, aspal modifikasi, dan juga aspal buton. Aspal mempunyai sifat yang pertama mempunyai daya tahan, kohesi dan adhesi, peka terhadap temperatur, kekerasan aspal, dan juga viskoelastisitas aspal. Beberapa parameter untuk pengujian kualitas aspal yaitu penetrasi, berat jenis, kelekatan aspal terhadap agregat, titik nyala aspal, titik bakar aspal, titik lembek aspal, kelarutan dalam cairan karbon tetraklorida, dan juga ductilitas aspal. Nah, dalam pengujian campuran aspal bisa diuji melalui Marshall, kepadatan mutlak, rendaman Marshall, modulus resilient, dan juga deformasi permanen. Kuliah umum dengan materi harmonisasi jalan perkotaan. Pada tahun 1970 sampai 2030, persentase populasi yang tinggal di kawasan perkotaan Indonesia berkembang dari daerah rural ke urban. Jumlah penduduk tahun 2015 banyak 255.461 jiwa dan tahun 2035 diprediksi menjadi 305.652 jiwa. Infrastruktur jalan mempunyai konsep seperti reliable road, green road infrastructure, safe and convenience road, dan juga humanist road. Sistem fungsi dan klasifikasi jalan. Yang pertama ada status.
yang berklasifikasi seperti jalan nasional, provinsi, kota, kabupaten, dan juga jalan desa. Yang kedua ada sistem jaringan jalan primer dan juga sekunder. Yang ketiga ada fungsi, arteri, kolektor lokal dan lingkungan. Spesifikasi penyediaan prasarana, berklasifikasi jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan juga jalan kecil. Dan yang terakhir kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Dukungan infrastruktur jalan berada dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014, dan yang kedua SM Menteri PUPR. Lalu ada pedoman teknis dan juga rancangan pedoman lajur dan jalur sepeda. Besi baja. Besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Sifat besi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mekanik besi dan paduannya yang mampu dievaluasi menggunakan uji lineal dan uji kekerasan Vickers, dan juga bereaksi dengan air dan uap yang mana pada suhu tinggi dan menghasilkan gas hidrogen. Pencegahan korosi. Yang pertama ada pengecatan, pelumuran oli, pembalutan dengan plastik, pelapisan dengan timah, pelapisan dengan seng atau galvanasi, dan juga pelapisan dengan kromium. Senyawa besi. Ada besi oksida, besi sulfat, besi sulfida, besi klorida, magnetit, ferrioksida, dan juga biru sulfur. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Fungsi karbon dalam baja sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada sisi kristal atom besi. Unsur paduan lainnya yaitu mangan, krom, vanadium, dan juga tungsten. Besi baja di dalam dunia pembangunan ada besi beton untuk rangka sebuah bangunan, pipa besi untuk pembangunan di dunia industri, besi plat untuk pembangunan alat transportasi dan juga pelengkap rumah tangga, besi hollow untuk pembangunan plafon, besi siku untuk kerangka perkakas seperti kerangka tangga dan pintu, besi CMP untuk kebutuhan konstruksi bangunan, besi UNP untuk penutup bagian atap, dan yang terakhir wire mesh untuk menguatkan dak beton. Baja ringan adalah jenis baja yang proses produksinya ditata sedemikian rupa. Nah, baja ringan ini mempunyai 3 jenis yaitu bonded, pandek, dan juga truss. Aluminium dan gypsum. Aluminium adalah logam berwarna putih keperakan yang lunak, logam yang paling banyak di kerak bumi. Ciri-cirinya berwarna perak putih, mempunyai sifat plastisitas yang cukup tinggi dan juga unsur metalik paling berlimpah. Sifatnya yaitu berat jenisnya ringan 2,7 gram per cm kubik, tahan korosi, pengantar listrik dan panas, mudah dibentuk, kekuatannya rendah tetapi pemaduannya bisa ditingkatkan. Aluminium di dunia konstruksi biasa digunakan pada kusen pintu dan jendela, kerangka daun pintu dan jendela, partisi, kerangka rolling door, dan juga pagar bangunan. Aluminium ini banyak digunakan dalam industri transportasi karena daya tahannya, kekuatannya, dan ringan. Nah, dapat deforming dengan cara rolling, drawing, forging, dan ekstrusi. Paduan aluminium ini dibagi menjadi dua, yaitu aluminium alloy dan juga forging alloy. Manfaat penggunaan aluminium batang tidak mudah keropos, lebih ekonomis, dan proses instalasi dan perawatannya juga mudah. Gypsum adalah mineral non-logam terdiri dari kalsium sulfat dihidrate dan juga salah satu dari beberapa mineral yang teruapkan. Reaksi kimianya yaitu ada dehidrasi dan redehidrasi. Sifat fisiknya ada warnanya yaitu putih, kuning, abu, merah, jingga, dan juga hitam. Massa jenisnya itu 2,31 sampai 2,35 gram per cm kubik. Keras seperti mutiara, bentuk mineralnya yaitu kristalin, serabut, dan juga masif. Kilat seperti sutra dan juga konduktivitasnya rendah. Proses terbentuk pada gypsum malam ini mineral hidrosulfat yang mengandung 2 molekul air dan juga di gypsum sintetis yaitu diperoleh dengan memproses air laut dan kawah yang mengandung sulfat dengan menambah unsur kalsium. Kegunaannya yaitu dalam penambahan kekerasan untuk bahan bangunan, drywall, bahan perekat, menyaring dan bentuk tanah, bahan baku kapur tulis, bahan pembuat portland semen, dan juga indikator pada tanah dan juga air. Green material. Green material adalah material yang saat digunakan dan dibuang tidak berpotensi merusak lingkungan dan juga mengganggu kesehatan. Kriterianya itu tidak beracun, tidak memproduksi zat berbahaya, dapat menghubungkan dengan alam, didapat dengan mudah dan dekat, dan juga dapat diurai dengan mudah secara alami. Nah, produk eco-label adalah produk ramah lingkungan yang mempertimbangkan mulai dari bahan baku legal dan dikelola secara lestari. Sertifikasi eco-label Indonesia ini dikembangkan berdasarkan acuan ISO 14024, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, ini macam-macam jenis material. Yang pertama di sini ada kayu, di sini ada bambu, batang jerami, beton rumput, kalsiboard, baja, bata merah, linoleum, bata ringan, kaca insulasi, perok, ash street, dan juga ini timbercrete. Nah, contoh-contoh lainnya itu bisa memakai genteng sejuk, genteng limbah batu apung, papan sekam padi, RAP atau reclaim aspal pavement, dan juga limbah beton. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.